Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, saya sapa guru kita. Assalamualaikum Bunda Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya dasar Bunda. Alhamdulillah sehat. Baik, silakan Bunda, layar dan waktu diserahkan kurang lebih sampai jam 6.40 ya. Maksimal 6.45 kita kajian pada pagi hari ini untuk menimba ilmu jurus nafsi-nafsi. Silakan Bunda Dia. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Solisen atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu semua dari seluruh penjuru tanah air ya. Boleh tahu dulu nih dari mana saja teman-teman yang sudah hadir. Alhamdulillah sudah ada. Waalaikumsalam Bu Mas Tuti. Bisa dituliskan di kolom chatnya nih. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Alhamdulillah, Bu Rodiatul Ula dari Malang. Alhamdulillah. Oh, Medan. Kita ini ya Ustadz, apa namanya, bahwa magnet rezeki itu SST, satu sama terhubung. Kita meskipun saya kebetulan biasanya di Surabaya, hari ini ada di Nganjuk di tempat Ibu gitu ya. Masih bisa mendapatkan kesempatan untuk saling bersilaturahmi gitu ya. Ada dari Kalimantan Barat, Tangerang, Sulawesi Selatan, Jakarta. Wih, keren luar biasa Ustadz Solicen, makasih gitu ya yang sudah mempersatukan kita semua dari seluruh penjuru tanah air. Teman-teman semua, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadiran dan kesetiaannya setiap pagi berada di majelis ilmu di ruang Zoom MR Bob yang sudah digawangi oleh Ustadz Solicen dari bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Saya tinggal menikmati mudahnya di tahun 2026 ini gitu ya teman-teman semua. Pak Lopo hadir, Alhamdulillah Medan. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita semua diberikan kesehatan, kemudian diberikan kesempatan waktu, kemudian juga kemauan untuk belajar gitu ya. Kita semua yang ada di ruangan ini adalah mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa bahwa kita menjadi orang yang beruntung hanya menjadi bagian sedikit dari orang-orang di luar sana di hari Minggu yang sangat membahagiakan ini kita bisa ketemu di majelis ilmu ini. Kita semua tahu bahwa dimanapun itu majelis ilmu adalah kita didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini, mau itu makhluk yang ada di langit. Oh, suaranya mengecil. Kita semua terima kasih Bu Dahlia responnya. Saya ulangi lagi bahwa alhamdulillah pagi hari ini kita berada di majelis ilmu kajian MR Box ini bahwa siapapun yang berada hadir dalam majelis ilmu itu adalah kita didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Baik itu yang ada di langit, di bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, ataupun yang berada di lautan, termasuk hewan yang terkecil ikan-ikan itu pun semua mendoakan pada kita atas keberkahan dari hidup kita dan rezeki kita. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mulai dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Boleh dituliskan di kolom chat perasaan apa yang muncul pada pagi hari ini. Rasa bahagiakah, rasa bersyukurkah, atau lagi sedang galau? Oh, alhamdulillah. Luar biasa dahsyat itu ya. Artinya semuanya sudah menjadi pengamal ilmu magnet rezeki ini Ustadz yang ada di dalamnya. Bu
Mas Uti, ya keren, alhamdulillah ceria ya, baiklah. Alhamdulillah. Ya, hari ini tadi sudah dijelaskan Bu Fitri Magelang, Bu Nurdiana, Bahagia, Bu Dahlia, ya alhamdulillah semuanya dahsyat, bahagia selalu Bu Tuti dari Kuningan. Saya lanjutkan bahwa kemarin kita sudah mendapatkan materi dari Bunda Mice ya. Waduh, rasanya kita seperti disentil gitu ya bahwa di hari kurban nanti bahwa Ismail kita ini mau dilepaskan sampai semana nih gitu ya. Bapak Ibu semuanya sudah merancangkan kurbannya ada di mana gitu ya. Ada yang di kantor, saya sendiri kebetulan di pondoknya anak saya gitu ya. Itu adalah kita semua mengikuti jejak Nabi Ibrahim untuk melepaskan Ismail kita yang tidak hanya itu gitu ya, bahwa apa yang kita berikan kepada Allah itulah bentuk penghambaan kita, pengabdian kita gitu ya Bapak Ibu. Kemudian hal lain lagi bahwa hari ini menjelang nanti Lebaran Idul Adha tanggal 27. Sekarang tanggal 24. Berarti 3 hari ya Ustadz, 3 hari menjelang Lebaran. Bapak Ibu semuanya ada yang sudah berpuasa nih. Apakah bisa dituliskan di kolom chat nih puasanya mulai kapan? Ada yang berpuasa mulai tanggal 1 Ustadz sampai tanggal 9. Ada yang puasanya mulai tanggal 8-9 Ustadz. Tetapi ada juga yang puasanya tanggal 9 gitu ya. Alhamdulillah Bu Indra ini sama dengan saya ya. Saya suami juga alhamdulillah mulai tanggal 1. Ya, ada yang mulai Senin. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu itu adalah sesuai Bu Mustalifah mulai tanggal 1. Alhamdulillah kita sama. Nah, Maria dari tanggal 1. Alhamdulillah, jadi Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah banyak yang mulai tanggal 1 ya Ustaz, bahwa dalam nanti 9 hari, 1 sampai 9 dan 10-nya hari rayanya kita semua sudah mulai menikmati, mulai merayakan bahwa kemarin Bunda Mice menjelaskan bahwa kalau Ramadan itu 10 hari terakhir, kalau Idul Adha ini adalah di awalnya ini kita mengambil keberkahannya sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu semuanya, bahwa tadi kita ada yang memulainya tanggal 1, ada yang memulainya tanggal 8, ada yang memulainya tanggal 9. Artinya bahwa kita semua mengamalkan itu menjalani sesuai dengan keyakinan masing-masing, sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Nah, itulah namanya nafsi-nafsi gitu ya Bapak Ibu ya, sendiri-sendiri gitu ya, sesuai dengan yang diyakininya, dan kita tidak memaksakan orang lain untuk melakukan, tetapi kita melakukan sendiri sehingga nanti dampaknya orang lain yang tidak melakukannya pun bisa mendapatkan manfaatnya dari apa yang sudah kita lakukan. Itu adalah nafsi-nafsi ya, sendiri-sendiri. Baik, Bapak Ibu, nggak terasa ya sudah jam 6, Ustadz kurang 5 menit. Saya sudah lama sekali Bapak Ibu, saya sudah merancangkan bahwa bagaimana kita bisa menjalankan nafsi-nafsi ini dengan begitu nyamannya dan begitu enaknya. Saya kebetulan menemukan ini ya Bapak Ibu ya. Saya pakai, kalau kemarin kita sudah kenal dengan singkatan sisir, singkatan Tati itu Teto gitu ya. Kebetulan saya punya Bapak Ibu, saya punya 5 juga ya. Jadi ada yang kalau dulu kita nggak usah babi bu bebo gitu ya. Nah sekarang kita mau belajar nih. Saya punya akronim BA, BA, kemudian yang kedua BI, yang ketiga BU, yang keempat BEB, dan yang kelima BO. Jadi kita pagi ini mau belajar, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kita mau belajar tentang babi bu bebo. Bisa dituliskan teman-teman di Bapak Ibu di kolom chat gitu ya. Apa itu babi bu bebo gitu ya. Nah,
Jadi babi bu bebo ini saya ambil yang pertama dulu, ba. Ba itu artinya bisa dituliskan di kolom chat. Ba itu ya, makasih Bu Desi sudah menuliskan babi bu bebo. Jadi ba itu adalah banyak ya, bisa dituliskan ba itu banyak. Banyak apa? Yang pertama kita banyak bersyukur Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan hal kita bersyukur, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sekarang saya tanya dulu nih Bapak Ibu, mana yang kita lakukan dulu? Kita bahagia dulu, kalau kita sudah bahagia baru kita akan bersyukur, ataukah kita bersyukur dulu, baru ketika kita bersyukur maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom chat, yang mana yang bisa kita lakukan? Ya, betul. Jadi kita lebih memilih melakukan bersyukur dulu, baru kita akan bahagia. Karena bagaimana jurus di magnet rezeki, kita menggunakan BTS ya Bapak Ibu ya, bahagia tanpa syarat. Bahwa kalau kita mengatakan dulu nih saya sebelum mengenal magnet rezeki itu bayangan saya, wah saya bahagia kalau nanti saya sudah punya mobil gitu ya. Saya bahagia kalau saya sudah, anak saya sudah mengukur semua, saya sudah selesai S2-nya, seperti itu ya. Ternyata dalam ilmu rezeki bukan seperti itu, karena kalau dengan syarat maka kita tidak bisa merasakan kebahagiaan itu gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita BTS, bahagia tanpa syarat, kita bersyukur dulu. Dan setelah kita bersyukur, mensyukuri apapun yang ada, yang diberikan oleh pada kita, diberikan Allah pada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Maka kita menerima, kita ridho takdir bahwa apapun yang sudah diberikan Allah pada kita, itulah yang terbaik dari kita. Bahwa 90% itu adalah respon kita, kalaupun yang adanya seperti apa, itu adalah yang 10%-nya saja, bahwa di dunia kuantum, bahwa keajaiban terjadi di dunia kuantum. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Baik, itu adalah yang pertama isinya banyak bersyukur. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Yang kedua adalah banyak istighfar Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa dengan istighfar sebagaimana dalam ilmu magnet rezeki, bahwa hakikat dari istighfar adalah saya salah, ampuni saya, dan saya siap belajar. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya bahwa semua persoalan yang ada pada kita adalah dimulai dari apa Bapak Ibu? Saya benar dan yang lainnya yang salah. Nah, dalam ilmu magnet rezeki adalah dibalik bahwa sayalah yang salah, karena ketika kita mengakui salah, maka kita bisa introspeksi diri, kita bisa koreksi, mohon ampun, dan yang lebih luar biasa adalah kita siap untuk belajar. Ya. Karena termasuk pagi ini kita semua belajar, saya juga belajar Bapak Ibu, kita semua belajar di majelis ilmu ini adalah ilmu itu adalah akan memberikan cahaya, sehingga dengan kita belajar terus mendapatkan ilmu, dan tidak hanya kita pelajari Bapak Ibu, sebagaimana dalam ilmu rezeki sering Ustadz Nasrullah menjelaskan bahwa ilmu itu adalah untuk dipraktekkan. Ya, Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom chat bahwa ilmu kalau tidak dipraktekkan, maka kemarin Ustadz Solisin mengatakan tidak praktek maka tidak ngefek ya Ustadz ya. Saya catat Ustadz. Tidak praktek maka tidak ngefek ya. Jadi itulah untuk diamalkan, untuk dipraktekkan. Kemudian juga Bapak Ibu, saya ingat untuk kata-kata dipraktekkan ini Ustadz, untuk bersyukur tadi juga mempraktekannya, saya kembali lagi untuk bersyukur. Bersyukur itu bagaimana kita mempraktekkan bersyukur itu. Bapak Ibu, kita bisa menggunakan jurnal syukur. Jadi bisa kita tuliskan 100 hal yang bisa kita syukuri di dalam sepekan ini, sehingga kita bisa menuliskannya
sebelum tidur minimal 10 hal yang kita syukuri ya. Kalau sepekan itu seminggu ya antara 20 sampai 25 bisa kita minimalnya 10 hal yang kita syukuri sebelum tidur. Kita tuliskan bahwa alhamdulillah hari ini saya bisa diberikan bernafas tanpa alat bantu gitu ya. Karena bernafas ini sebenarnya sudah karunia cinta kasihnya Allah yang diberikan pada kita yang luar biasa Ustadz. Karena ketika kita ini tidak bisa bernafas dengan bebas, baru sesuatu itu akan kita nikmati ketika sesuatu itu tidak ada. Jadi jangankan sampai kita ini tidak mudah bernafas gitu ya, habis lari ngos-ngosan itu aja kita sudah nggak nyaman Ustadz ya. Jadi ketika kita bisa bernafas dengan lega, tanpa alat bantu, kebetulan saya juga di rumah sehat gitu ya, bahwa tambahan alat bantu itu akan berhitung dengan rupiah gitu Ustadz ya, per liter, per menit, per detik, per hari itu akan ada angkanya gitu ya. Kita ini tidak terasa murah, tidak mahal karena tidak membayar gitu ya. Allah memberikannya secara gratis gitu ya. Jadi kita tuliskan 10 hal apa saja, jadi mudah bernafas, kemudian juga sudah berada dalam majelis ilmu, kemudian juga yang ketiga bisa tuliskan seluruh keluarga diberikan kesehatan, kemudian juga bisa keluarga itu bisa ibu gitu ya, kebetulan juga ibu saya itu sudah berumur 75 tahun. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih mudah untuk merawat kambing-kambingnya gitu ya Ustaz. Di rumah ada kambing Ustaz, ada berapa ya, ada 30-an ekor gitu ya. Nah itu perlu kita syukuri itu ya. Nah seperti itu contohnya, kita tuliskan 10-nya. Kemudian yang berikutnya, banyak yang ketiga yaitu banyak bersolawat Bapak Ibu semuanya ya. Kita tahu bahwa solawat Nabi itu memberikan keberkahan sebagaimana tertulis di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 bahwa Allah pun juga bersolawat terhadap Nabi gitu ya, karena solawat itu memberikan syafaat pada kita nanti di akhir zaman, tidak hanya di sana tetapi juga ketika kita melakukan solawat kita juga akan mendapatkan kemudahan dalam segala urusan kita gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga tadi istighfarnya minimal, kalau Rasulullah itu 70 kali, minimal kalau kita biasanya 100 kali gitu ya Bapak Ibu ya, untuk memudahkan pagi bisa istighfar 100 kali, kemudian sholawat 100 kali, setelah sholat subuh, kemudian setelah sholat asar juga begitu itu ya. Kemudian yang berikutnya saya lanjutkan pada BI. Kira-kira apa Bapak Ibu BI itu ya? BI itu adalah bicara dengan Allah. Jadi ketika kita mempunyai persoalan apapun, kita tidak perlu berbicara dengan sesama manusia. Kalau sama manusia namanya curhat ya Ustadz. Nanti ketika kita curhat nanti malah energinya negatif gitu ya, memberikan lemparan energi yang tidak positif gitu ya. Nah, sehingga ketika kita bicara dengan Allah, kita curhat bicara dengan, jangan berbicara pada manusia, kita hanya berbicara pada Allah, itu adalah curhatnya sama Allah ya. Namanya kita sebutnya me time. Jadi waktu kita sendiri hanya bersama Allah saja, itu rasanya kita bisa bermesraan, bisa bercengkrama dengan Allah gitu ya. Bahwa kapan kita bisa melakukan me time? Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita mempunyai persoalan itu kita bisa, kalau kita menggunakan jurusnya magnet rezeki, kita bisa menggunakan jurus masuk ke gua keajaiban ya Ustadz ya. Nah ini biasanya kalau hari Jumat itu kita biasanya masuk ke gua keajaiban. Tetapi untuk kita bisa masuk ke gua keajaiban, kapan saja Bapak Ibu itu waktunya? Ya, bisa kita mengambil di sepertiga malam. Ya, bisa di sepertiga malam, itu adalah waktu yang paling hening dan kita bisa berkontemplasi di sana untuk menyampaikan unek-unek kita, jadi kita bisa
bisa apa ya, bisa plong setelah kita mengeluarkan, kita curhat sama Allah dan setelah itu kita bisa merasa nyaman gitu ya. Nah, kemudian untuk berikutnya kita bicara dengan Allah, kita juga menggunakan jurus apa Bapak Ibu? Kita pakai jurus ini ya. Apa kalau seperti ini? Disiplin kata ya. Jurus DK, disiplin kata. Nah, kita semua sudah tahu bahwa disiplin kata itu kita mengucapkan hanya yang baik-baiknya saja, itu adalah yang kita ucapkan, tetapi ada juga yang lain yang kita juga bisa mengucapkan pada Allah itu tidak hanya dengan lisan, tetapi juga bisa dengan hati, dengan perasaan ataupun dengan pikiran. Itu namanya disebutnya self talk gitu ya. Kita berbicara pada diri sendiri dan kita tahu bahwa Allah pun juga mendengar apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, dan itu hendaknya kita juga melakukan self talk ataupun perasaan dan pikiran itu yang baik-baik Bapak Ibu, karena kadang pernah kita kalau terlintas ya, namanya lintasan pikiran, kita tuh memikir yang nggak baik, segeralah kita beristighfar karena nanti bisa itu menjadi terwujud. Itu hati-hati gitu ya. Kemudian jurus yang lain lagi yang kita pakai pada bicara dengan Allah itu adalah POC ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menggunakan paradox of candy itu kita tahu, kita yakin bahwa sesuatu itu yang diberikan oleh Allah, kalaulah itu berupa ujian yang kita tidak nyaman, maka yakinlah bahwa itu adalah hanya sebagai bungkus permennya saja Bapak Ibu. Jadi kita mesti yakin bahwa oh iya, kita nikmati saja karena pastilah nanti Allah itu akan memberikan permennya. Karena kita tidak mau kan kalau dikasih permen itu tanpa bungkus, namanya itu adalah kotor ya Bapak Ibu ya, tidak bersih. Sehingga begitulah cara Allah memberikan nanti bahwa kita diberikan ujian sudah satu paket sama hadiahnya. Maka ketika kita mendapatkan ujian, kita bercerita sama Allah itu adalah ketika kita berbicara sama Allah, maka kita berprasangka positif dengan, masih ingat kita dengan kemarin Bunda Mija juga menjelaskan bahwa kita yakin gitu ya bahwa kalau kita biasanya yang sudah pernah ikut SMN kan biasanya kita sering yakin bisa Allahu Akbar. Nah itu kita praktekkan Bapak Ibu ketika kita mempunyai persoalan yang tidak mudah, maka kita bicara dengan Allah. Bisa dituliskan di kolom chat. Ketika kita bicara dengan Allah tadi, kita pakai jurus apa saja Bapak Ibu? Saya ulangi lagi ya, kita pakai jurus disiplin kata, kemudian yang kedua pakai jurus masuk gua keajaiban, dan yang ketiga kita pakai jurus POC, Paradox of Candy. Masih ada satu lagi jurus yang belum kita bahas, yaitu tentang LOP Bapak Ibu, Law of Projection. Ini juga ketika kita mempunyai persoalan, ketika kita mempunyai impian, kita juga bicara dengan Allah dengan cara meng-LOP-kan di dunia kuantum ya. Jadi bahwa rasanya wah ini kok tidak mungkin, wah ini nah, tetapi karena dalam ilmu rezeki itu adalah semuanya tidak ada yang tidak mungkin, bahwa Allah itu kun fayakun, bahwa keajaiban hanya terjadi di dunia kuantum, itu adalah kita masuk ke dunia kuantum dengan menggunakan LOP, Law of Projection, Bapak Ibu, gitu ya. Itu adalah B, bicara dengan Allah. Sudah semakin sedikit waktunya, saya lanjutkan untuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah BU ya, Bapak Ibu semuanya. BU itu kita panjangkan menjadi buka Al-Quran. Nah, buka Al-Quran, kalau yang sudah mengikuti pada tingkat lanjutan, kita mengikuti THMR, di sana dijelaskan bagaimana kita melakukan jurus Quranic vibration gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi getarkan hati dengan Al-Quran gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita menggetarkan hati dengan Al-Quran, itu juga
kita bisa melakukan lanjutan tadi, bahwa kita bicara dengan Allah tadi, kita curhat sama Allah. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan membuka Al-Quran secara acak, dan setelah itu kita tunjuk yang mana dan kita wiridkan. Dari sanalah kita akan mendapatkan solusi, mendapatkan pencerahan, mendapatkan jawaban dari seluruh persoalan kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Izin saya cerita Ustadz. Waktunya nggak banyak, tapi saya menceritakan bahwa terkait dengan nafsi-nafsi, saya masih ingat yang mungkin saya pernah cerita, tetapi nggak apa-apa, dari peserta Zoom yang hari ini ada 137, teman-teman semuanya, bahwa dalam kita melakukan kebaikan itu memang tidak mudah. Saya yakin Ustadz juga melakukan MR Box setiap pagi ini juga tantangannya lumayan gitu ya. Tetapi kalau kita mau ajaib, kita adalah bersahabat dengan tantangan, karena kebahagiaannya ketika kita bisa menaklukkan tantangan itu, itulah kebahagiaan kita gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Ustadz, saya untuk mengadakan acara SHMR, THMR, kita semua tahu tantangannya seperti itu gitu ya. Nah, waktu saya mengadakan itu, teman saya ada kebetulan beliau mendapatkan ujian, ada 3 benjolan di payudara sebelah kiri gitu ya Ustadz. Pada saat hari Jumatnya, Jumat tuh cerita sama saya bahwa mereka, teman saya itu ke dokter alternatif, itu dipakailah alat ya mungkin scan gitu ya, saya tuh diceritakan katanya dibeginikan itu, oh ya ini kelihatan ada benjolan 3 di payudara kiri gitu ya, tetapi beliau mengatakan wah ini saya tidak mudah karena yang kanannya sudah pernah dioperasi, bahwa mereka menganalisanya itu adalah perpindahan dari yang dioperasi kanan akhirnya pindah ke kiri gitu ya. Saya yang sudah mempelajari dan praktekkan ilmu rezeki mulai tahun 2020, bahwa Dokter Krisanti yang seperti itu, si Mama Grade 4 juga diberikan kemudahan dengan melakukan Harputala Al-Quran. Saya pun juga menceritakan hal itu ke teman saya. Sudah, tidak usah dipikirkan. Yang penting kita tetap ridho takdir, bahagia, dan yang lebih penting, besok pokoknya ikut saja di SHMR, THMR. Kebetulan itu Jumat malam, mendaftar masih apa ya, inden ke dokter ini gitu ya, yang alternatif, dokter alternatif. Kemudian hari Sabtunya ikut SHMR, hari Minggunya ikut THMR dan ilmunya dipraktekkan. Senin pagi Ustadz ketemu saya, memang dia tergopoh-gopoh, jam 10 itu berangkat ke dokter itu, dan jam 2 siang ketemu sama saya dipanggil, yuk minggir dulu, saya ceritakan gitu, apa siapa gitu. Nah, beliau tuh menceritakan ketika pagi tadi ke dokter yang hari Jumat itu inden, di scan begini itu sudah nggak ada Ustadz. Jadi ketika teman saya itu suaminya lurah gitu ya, beliaunya kebetulan struktural gitu ya di tempat kami. Itu beliau menceritakan, duh, saya sendiri sampai bercerita sama saya itu masih gemeter Ustadz, karena kok bisa secepat itu, yang hari Jumatnya dikatakan ada benjolan 3, lah pada saat di scan pagi itu kok sudah nggak terdetek, nggak ada gitu. Akhirnya ditanya, oh, ibu melakukan apa? Kok ini energinya ibu besar sekali? Yang mestinya berapa gitu, itu energinya 1000 Ustaz. Ini ibu ini terdetek energinya 1000. Ibu ini melakukan apa? Dia sampai gemetar. Memang yang melakukan ilmu rezeki itu dipraktekkan gitu ya, dipraktekkan, dan alhamdulillahnya sampai sekarang masih melanjutkan terus untuk mengamalkan ilmu rezekinya gitu ya, karena kita tahu ilmu rezeki, bahwa kita tahu bahwa ilmu ini seperti kupas bawang gitu ya Ustadz ya, bahwa terus apa namanya, terus dipraktekkan nanti akan ketemu terus pencerahan-pencerahan, nasihat-nasihat yang baru. Seperti itu Ustadz, apa namanya, yuk keajaibannya, dasarnya ilmu manet rezeki dengan jurus Garbutala Al-Quran gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah kita juga buka perisai ya Ustadz ya, bahwa kita semua tahu bahwa
rezeki kita, bahwa rezeki itu tidak hanya berupa uang ya, karena kita tahu uang itu adalah rezeki yang terendah gitu ya Ustaz ya. Rezeki yang lebih besar itu adalah berupa nikmat iman, kemudian kesehatan gitu ya. Itu adalah buka perisai, bahwa perisai kita adalah dosa. Nah, itu juga kita lakukan. Jadi kemudian juga tadi kita untuk membuka Al-Quran itu tidak hanya dengan jurus apa namanya Garputal Al-Quran, kita juga membaca Al-Quran secara istiqomah setiap hari. Kemudian juga bisa juga kita mempelajari dan mentadaburinya melalui komunitas-komunitas Ustadz. Itu juga lebih mudah kita mentadaburinya. Jadi sekarang ini zamannya IT ini ya, kita bisa mengakses Zoom dari manapun, bahwa kita di Zoom itu biasanya kita mentadaburi Al-Quran, itu kita pelajari 1, 2, 3 ayat, atau lebih banyak lagi itu dengan melalui media gitu ya. Dan yang lebih lagi kita tidak hanya mempelajarinya, tetapi juga membaca Al-Quran atau pelajarinya tadi untuk dipraktekkan. Itu untuk buka Al-Quran. Saya lanjutkan. Sudah ada yang menulis ya, ada yang menulis di kolom chat ya. Nanti bisa diresum. Baik, BI-nya sudah ada. Bisa dituliskan BU-nya ya, Bapak Ibu semuanya ya. Untuk BU-nya yang pertama buka Al-Qur'an. Buka Al-Qur'annya bisa dengan membaca setiap hari, kemudian juga bisa membuka dengan belajar di ruang Zoom atau di offline. Kemudian juga bisa menggunakan jurus Garputala Al-Qur'an. Itu Bu yang pertama. Bu yang kedua itu adalah buka perisai dengan jurus PR, perisai rezeki. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu, yang keempat itu adalah BE. Apa BE itu? B itu adalah babi bu B. Sekarang B, bersedekah Bapak Ibu yang bersedekah. Kita tahu bahwa dengan bersedekah itu adalah akan menjadi tolak balak gitu ya. Bersedekah itu menjadi tolak balak kita, bahwa tidak akan terjadi balak pada kita sampai sedekah itu mendahuluinya gitu ya. Jadi ibaratnya, makanya kalau di sini kajian MR Box ini ada sedekah di MR Box sedekah pagi, karena sedekah itu bisa menjadi tolak balak kita gitu ya. Ibaratnya, jadi sedekah ini bisa kita lakukan setiap hari, setiap habis subuh gitu ya, karena ibaratnya kita ini menitipkan diri kita ini parkir. Kalau kita untuk amannya sepeda motor kita itu kan kita titip ke tukang parkir gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah itu kita membayarkan ongkos parkirnya gitu. Sama Bapak Ibu, kita ini juga sedang menitipkan diri kita, kemudian juga keluarga kita, anak-anak kita, itu kita titip sama Allah gitu ya, karena kita semua tidak bisa mengawasi putra putri kita, pasangan kita, ibu kita, kalau kita sudah berada di tempat yang jauh ya, apalagi kalau anak-anak sudah dewasa gitu ya Bapak Ibu ya, seperti saya tadi malam itu, anak saya yang kebetulan kuliah di Unbra, yang di sini itu sampai berangkat praktikum siang gitu ya. Sampai malam, sampai jam hampir tengah malam baru datang mengabarkan bahwa masih ada rapat dan habis praktek masih menyelesaikan tugasnya gitu. Ya sudah, bahwa keajaiban akan datang pada orang yang tenang. Kita sebagai ibu ya kita nggak perlu cemas, karena kan kita pagi tadi sudah titip sama Allah, bahwa kita sudah titip pada Allah dengan kita bersedekah tadi, dan semua dari keluarga kita berada dalam penjagaan Allah gitu ya. Itu jadi ketenangan bahwa mitokondria anak itu sama dengan mitokondria ibu gitu ya, sehingga ketika ibu ini cemas, maka cemasnya juga akan sampai ke anak. Tetapi ketika kita ini tenang, kita ini pasrah, kita ini ridho takdir, maka itu pun juga akan nyampe ke putra putri kita gitu ya Bapak Ibu ya. Nah,
Selanjutnya, apalagi yang jurus kita bisa pakai pada bersedekah ini, Bapak Ibu, kita masih ingat dengan beberapa waktu yang lalu, Ustaz Solihin yang waktu itu masih puasa sebelum Lebaran, di sini dijelaskan materi tentang leverage rezeki, Bapak Ibu. Masih ingat Ustaz saya tentang leverage rezeki, bahwa kita bersedekah itu juga menggunakanlah leverage rezeki itu, Bapak Ibu. Jadi masih ingat yang pertama, kita bisa bersedekah pada orang tua terdekat kita, bisa mertua, kemudian juga pada guru-guru ngaji ataupun guru-guru kita, kemudian juga yang berikutnya pada orang-orang yang sebenarnya membutuhkan tetapi dia tidak meminta. Nah, itu juga perlu kita cari ya, bisa jadi juga Ustadz, atau kadang kita melihat, kalau saya dulu itu diajarkan, coba kalau mau mempraktekkan, carilah di sekolah-sekolah yang memiliki tunggaan SPP, Ustadz. Nah, kita bayarkan, itu juga bagus. Jadi kan sedekah itu boleh kita tunjukkan, tetapi juga kalau tidak kita tunjukkan pun juga baik gitu ya. Jadi kita bisa bersedekah dengan membayarkan tunggaan SPP dari keluarga kita dulu. Dan juga yang lain lagi, leverage rezekinya pada anak yatim ya Ustaz, sehingga bersedekah itu bisa luas gitu ya. Kemudian juga saya kemarin pagi juga saya belajar di ruang Zoom, Bapak Ibu. Saya juga mendapatkan materi yang baru, yang bagus. Saya mau sampaikan juga ke Bapak Ibu semuanya bahwa sedekah itu juga tidak hanya sedekah uang, Bapak Ibu. Jadi bisa sedekah ilmu. Sehingga kadang-kadang kita kan mikirnya, waduh uang, kebetulan ini tanggal tidak muda gitu ya Ustadz ya, untuk ASN. Tapi kita juga kalau Allah ngirim rezeki, juga rezeki dari arah mana saja ya Bapak Ibu ya. Jadi itu tidak berlaku untuk kita para pengamal ilmu magnet rezeki. Allah akan mengirimkan dari arah yang tidak tersangka-sangka, tidak disangka-sangka dari arah yang manapun itu gitu ya. Nah, kemudian bisa sedekah ilmu dengan berbagi pengetahuan dan juga, nah seperti ini Ustadz Solihin ini setiap pagi juga bersedekah ilmu, sudah mengampu seluruh CTMR di Indonesia. Dasar Ustadz Solihin luar biasa gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga ada sedekah koneksi Bapak Ibu. Ya, sedekah koneksi Bapak Ibu. Ini kadang-kadang kita memberikan link gitu ya. Kalau dia membutuhkan link itu, misalnya tentang apa ya Bapak Ibu ya, tentang link untuk bisnis atau link untuk belajar ilmu apa saja, ilmu tentang kepenulisan, tentang Al-Quran, tentang apa saja, itu juga masuk sedekah. Kemudian juga sedekah waktu ternyata Bapak Ibu. Saya baru tahu kemarin ada sedekah waktu gitu ya. Jadi investasikan waktu untuk menumbuhkan orang lain. Nah ini Ustadz yang akhirnya menjadi jawaban gitu ya Ustadz ya. Ternyata ada yang menanya itu begini, ada yang membayangkan aja nggak bisa Ustadz, melihat para CTMR ini Ustadz sudah menyampaikan materi, habis itu nanti mesti menjadi memberikan pencerahan dan membantu memberikan solusi untuk persoalan dari para member, para anggota dari pengamal ilmu magnet rezeki yang sudah tergabung ikut SHMR THMR dengan, kan bayangkan dari periode batch 1 sampai sekarang sudah batch nanti 34 tuh wis luar biasa Ustaz, dasar setelah CTMR kita Ustaz. Ternyata itu juga menjadi bagian dari sedekah waktu Ustaz. Jadi menginvestasikan waktu untuk menumbuhkan orang lain. Jadi alhamdulillah Allah memberikan kemudahan pada kita semua bahwa tangan yang ada di atas itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Nah, energi inilah Ustadz yang membuat kita semua menjadi semakin powerful gitu ya Ustadz ya. Karena orang yang membayangkan aja itu, kok bisa ya? Nah, kalau Allah kan apa yang tidak bisa gitu ya Ustadz ya.
Itu adalah sedekah Bapak Ibu ya. Kemudian juga yang lain lagi untuk bersedekah kita juga bisa menggunakan jurusnya adalah jurus MTK Ustadz, merawat terumbu karang. Jadi bahwa tadi kita memberikan untuk bertumbuh pada orang lain itu adalah merawat terumbu karang, bahwa rezekimu adalah terletak bagaimana kau membahagiakan dan memuliakan orang lain. Ini yang benar-benar luar biasa ilmu rezeki ini Ustadz, benar-benar luar biasa. Jadi kita pakai jurus merawat terumbu karang, kemudian juga ada lagi Ustadz satu lagi untuk kita bersedekah ini adalah kita menggunakan jurus SM, spiritual meter. Bahwa pada spiritual meter kita adalah fokus pada plus 6. Bahwa plus 6 itu adalah pengabdian. Ya Ustadz ya, pengabdian. Bahwa kita tadi bersedekah ilmu, bersedekah waktu, bersedekah koneksi, itu adalah kita tidak mengharapkan imbalan dari manusia gitu ya, bahwa nanti Allah yang akan berikan imbalan, apalagi kalau kita sudah plus 6, bahwa imbalannya itu besar sekali, bahwa sebagaimana disebutkan di Al-Quran surat 2 ayat 261 Ustadz, bahwa sebagaimana satu bulir padi yang tumbuh menjadi 7 tangkai dan masing-masingnya 100 gitu ya, jadi menjadi 700 kali lipat. Bahkan kalau kita sudah lihat testimoni-testimoni dari Magnet Rezeki ini, tidak hanya 700 kali lipat tetapi unlimited ya Ustadz ya, unlimited untuk perkalian dari yang sedekah kita lakukan gitu ya. Itu luar biasa. Kemudian sedekah yang lain lagi kita pakai jurus lagi Ustadz, jurus kickback Ustadz. Jurus kickback. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, itu juga akhirnya doa yang kita sampaikan pada orang lain akan diaminkan oleh malaikat dan itu akan kembali lagi pada kita. Bisa dituliskan teman-teman di kolom chat bahwa bersedekah tadi kita menggunakan jurus yang pertama, jurus leverage rezeki, dongkrak rezeki, yang kedua pakai jurus merawat terumbu karang, yang ketiga menggunakan jurus spiritual meter, dan yang terakhir adalah menggunakan jurus kickback. Lanjut, teman-teman semua, Bapak Ibu, kita tinggal punya waktu 10 menit, Ustaz, nanti masih tanya jawab. Yang terakhir adalah BO, Bapak Ibu. Apa BO itu? BO adalah kita memberikan bonus. Bonus itu hadiah, Bapak Ibu. Bonus pada diri sendiri. Kita memberikan hadiah pada diri sendiri dulu, setelah itu kita juga memberikan bonus pada orang lain. Bonus atau hadiah itu berupa apa gitu ya? Bonus atau hadiah itu adalah berupa bagaimana kita mencintai diri sendiri, Bapak Ibu. Bagaimana kita mencintai diri sendiri. Cara mencintainya bagaimana? Janganlah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Waktu itu namanya apa ya, ketidakterjasan kita, karena diri kita sudah diciptakan oleh Allah itu adalah sudah unik dan sudah spesial, sudah yang terbaik. Kalau nanti kita membandingkan dengan orang lain, menjadi yang pertama tadi bersyukurnya menjadi berkurang gitu ya, bahwa kita menjadi tidak pintar untuk bersyukur gitu ya, bahwa kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita perlu membandingkan hanya diri kita yang sebelumnya dengan diri kita yang setelahnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah kita mencintai diri sendiri. Yang berikutnya apa jurus yang kita pakai dalam mencintai diri sendiri itu adalah RFF Ustadz. Jadi release, forget, dan forgive gitu ya. Sehingga ketika kita menggunakan jurus RFF itu, kita menjadi mudah memberikan pemakluman gitu ya. Kita bisa memaafkan diri sendiri. Kita juga setelah kita memaafkan diri sendiri, kita berdamai pada diri sendiri, maka kita pun juga akan mudah untuk memaafkan orang lain dan lebih mudah berdamai dengan lingkungan dan dengan orang lain gitu ya. Itu adalah kita, itu bonus-bonus untuk kita. Demikian juga kita juga memberikan bonus pada orang lain dengan memberikan maaf, karena bahwa kita sering kita mengatakan bahwa buat apa sih, wong dia itu sudah menyakiti saya, dia itu sudah membuat saya tidak nyaman, sudah menyalahi saya, kok kita masih harus memaafkan.
dalam hal kita memaafkan bukan karena dia itu layak untuk dimaafkan, tetapi karena kita ingin Allah juga memaafkan kita. Jadi meskipun tidak mudah, maka tetap itu kita lakukan, Bapak Ibu ya. Jadi dengan jurus RFF gitu ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan juga jurus memaafkan tadi juga dengan jurus MTK juga bisa Ustadz, karena dengan merawat terumbu karang kita sholat taubat ya, tadi belum kita singgung tentang sholat taubat bahwa kita sudah melakukan kesalahan atau ketidaknyamanan, bahwa 7 hal yang bisa kita lakukan sholat taubat setiap ketidaktepatan kita pada orang lain, pada diri sendiri atau pada apapun itu diniatkan satu sholat taubat gitu ya, sebagaimana ada di surat Ar-Ra'd ayat 26 ya Bapak Ibu. Itu eh, sudah lebih Ustadz waktunya, mungkin saya akhiri dulu bahwa satu hal kita adalah membangun kesadaran, kita ridho takdir, dan kita niat untuk bertumbuh secara optimal dengan menggunakan ilmu magnet rezeki. Ustadz keren banget deh, saya juga mau deh nanti belajar seperti Ustadz, bisa membuat tulisannya jadi keren, luar biasa Ustadz. Jazakumullah Oke. khairan Ustadz, ya Allah. Itu aja dulu Ustadz. Baik, Terima kasih maknanya, mohon maaf ada kurang lebihnya, ada berapa menit untuk tanya jawab Ustadz. Terima baik. Terima kasih, kasih. Bu Dia. Masya Allah, barakallah ya. Jadi pesan guru kita kan ilmu itu harus diikat dengan pena. Nah, pena saya adalah poster ya. Saya buatkan poster. Kita bisa menggunakan kiatnya dengan babi, Bu ya. Ba itu banyak bersyukur, buat jurnal syukur, istighfar, sholawat ya. Lalu B itu bicara sama Allah, minta jurus gua keajaiban, disiplin kata, law of rejection, pada of candy ya. Lalu Bu itu buka Al-Quran, jurus kalbu ta'ala, membaca Al-Quran dan mentadaburinya, juga jurus buka perisai rezeki. Lalu B itu bersedekah, bersedekah jurus level rezeki ya, ngerawat terumbu karang, pertama terlepas tadi, kickback tadi ya, kickback belum disampaikan. Lalu Bu bonus pada diri sendiri dan orang lain dengan jurus release, forget, forgive, garis kebenaran, lalu mencintai diri sendiri. Ya, insya Allah ya ini semua bisa menjadi bahan kita semuanya untuk syiar. Lalu poinnya di sini nih. Nah, untuk apa ilmu rezeki dipelajari? Dipraktekkan. Karena kalau nggak praktek, nggak ngefek teman-teman soalnya ya. Jadi untuk apa ilmu rezeki dipelajari? Dipraktekkan. Karena kalau nggak praktek, nggak ngefek. Siap semuanya? Mau dapat keajaiban? Oke, harus praktek ya. Biar ngefek hidupannya ini. Tadi ibu tadi yang selamat dari kanker ya, dari benjolan yang ada di payudara karena praktek. Kalau nggak praktek, nggak ngefek, nggak ngaruh gitu. Oke, ini akan saya tayang terus nih yang layar ini nih untuk di eh, mengingat kita semuanya ya. Baik, teman-teman semuanya, silakan untuk ada yang mau diskusi, tanya jawab, langsung saja saya buka eh, kolom kaca buka ininya, audionya. Silakan ya, audio nggak dikunci lagi. Silakan Bapak Ibu bisa langsung bertanya, boleh. Langsung angkat suara, boleh ya. Oke, siap. Silakan, teman-teman. Mau nanya apa, silakan boleh. Sudah ini Ustadz, sudah pinter semua Ustadz, sudah di luar kepala, sudah nggak ada pertanyaan. Yang Terima penting kasih praktek, sudah praktek mungkin ya. Oke. Ustadz. Alhamdulillah ada 157 Ustadz Nah, yang mana nih mengikuti yang sampai praktek nih? akhir. Ya, Terima silakan yang mau tanya. kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan teman-teman ya yang mau sharing tanya boleh ya. Poinnya Atau tadi. mungkin mau testimoni Ustadz, karena Ya kan boleh semuanya silakan. sudah ada. Nah, Ya testimoni silakan juga Pak. boleh, sudah praktekkan yang mana jurusnya. Karena magnet rezeki ini luar biasa loh Ustadz. Jangankan kita menggunakan 10 jurus Ustadz, satu jurus aja itu sudah dahsyat loh Ustadz. Ya Sehingga betul, betul. nikmat ya, Oke, ini ya tanya kan nih. Ustadz. Ada yang bilang sedekah tidak boleh jika masih ada amanah. Benarkah itu? Bun. Nah, Alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya bagus sekali Ustadz. Saya jempoli dua loh Ustadz. Ini bagus Yes. banget itu ya. Nah, jadi begini,
makasih atas pertanyaannya. Bapak Ibu semuanya, saya dulu itu juga punya pikiran begitu. Wah, saya ini loh masih punya amanah. Orang yang punya amanah bagaimana harus bersedekah gitu ya Ustadz ya. Tetapi Bapak Ibu semuanya, kalau mau ajaib, kita tidak menggunakan logika Bapak Ibu. Kalau kita punya amanah terus, kita tidak bersedekah, itu namanya kita masih menggunakan logika. Kalau kita mau siap ajaib Bapak Ibu, ditanggalkan dulu, logikanya ditanggalkan dulu, kita sami'na wa atokna. Bahwa Al-Quran itu kan mujizat Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak mudah bersedekah, berarti kan tadi di Al-Quran sudah disebutkan Ustaz, di Al-Baqarah ayat 261 tadi bahwa kalau kita bersedekah itu adalah akan mendapatkan balasan dari Allah sampai 700 kali lipat. Bahkan itu bisa unlimited dari testimoni-testimoni yang sudah ada di kelas Magnet Rezeki gitu ya. Nah, begini Bapak Ibu, saya pernah belajar kapan hari itu. Dia itu seseorang ini punya hutangnya waktu itu nggak banyak Bapak Ibu, hanya 11 juta. Hutangnya hanya 11 juta Bapak Ibu. Nah, pada waktu itu ada temannya yang sakit. Akhirnya dia itu bersedekah. Punyanya uang itu 300.000. Punyanya uang 300.000. Kalau tadi kita menggunakan logika, lah 300.000 ini loh, saya bayarkan untuk amanah aja, amanah saya 11 juta. Itu masih kurang banyak kurangnya kan Bapak Ibu. Nah, tetapi karena ajaib itu tidak menggunakan logika, tetapi kita sami'na wa atokna, mengamalkan, mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan bahwa kita ini menghamba pengabdiannya sama Allah, kita berdoa minta pertolongan sama Allah dengan berbagai jurusnya tadi dipakai semuanya gitu ya. Nah itu orang ini 300 punyanya ini disedekahkan. Alhamdulillahnya, tahu nggak Bapak Ibu semuanya? Yang 11 jutanya ini lunas loh Bapak Ibu. 11 jutanya ini lunas. Gimana lunasnya? Ya teman-temannya ini kok setelah tahu kalau dia itu punya amanah, ya nggak tahu pada urunan gitu, akhirnya amanahnya itu lunas. Yang 11 jutanya itu gitu loh. Padahal itu tidak diminta. Ini contoh kecil ya, contoh kecil. Ada juga banyak kan Ustadz yang kalau saya ini kebetulan kalau ngomong MM-an ini saya masih ini ya Ustadznya, kalau Ustadz Nas sendiri aja amanahnya sampai 21 M. Apakah dalam perjalanannya kalau kita menggunakan logika, nah kita kan tidak sedekah belas Bapak Ibu sampai akhir hayat ibaratnya, karena kita mikirnya wah 11 M-nya ini gimana gitu. Nah ini malah kita balik Bapak Ibu. Jadi yakinlah begini Bapak Ibu, saya mempunyai apa ya namanya ya, langkah nyata yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan bahwa bersedekah itu tidak hanya uang kan Bapak Ibu, tadi sudah dibahas ya, bahwa sedekah itu bisa sedekah waktu, sedekah koneksi, sedekah ilmu, boleh sedekah uang juga boleh kalau ada. Kalau saya dulu zaman tahun 2020 itu saya belajar, itu Ustadz saya mulainya itu dengan sedekah itu 2.000 Ustadz. Jadi nggak banyak-banyak Ustadz. Setiap subuh itu saya 2.000 rupiah. Karena saya anggap saya ini bayar parkir gitu. Parkir ke Allah 2.000. Nah tetapi ketika saya ikut Zoom gini ada yang posting bahwa sedekah itu kalau bisa setiap harinya itu 50.000. Bahkan 100.000. Pada waktu saya mempunyai LOP, oh gitu ya, bisa ya, oh ya sudahlah, saya juga pengen ya nanti itu sedekah bisa 100.000, 50.000 bisa 100.000, tapi gimana caranya ya, saya ini seorang ASN gitu ya. Nah ternyata Ustadz, namanya kekuatan otot sedekah itu perlu dilatih. Ibaratnya seperti seorang olahragawan, binaragawan itu kan dilatih ya kekuatan ototnya itu. Sedekah juga dilatih untuk kekuatannya. Dimulai dari 2.000. Setelah setiap hari 2.000 itu sambil ketika kita menyemplungkan 2.000 ke kotak sobo itu atau ke kotak kenceleng kita di rumah, itu sambil kita meminta sama Allah,
Ya Allah, dengan sedekah saya minta, Ibu minta apa saja hajatnya pada Allah, satu dulu. Besoknya lagi. Terus setelah kita nyaman dengan 2.000, kita tingkatkan dengan menjadi 5.000 Ustadz. Setelah 5.000, kita tingkatkan lagi 10.000. 10.000 waktu itu saya setelah 10.000 itu 15, tapi setelah 15 itu langsung nyolot 50.000. Setelah 50.000 bisa 100.000 dan alhamdulillah Ustadz, dengan mengamalkan lima rezeki ini bisa sedekah itu bisa sampai jutaan gitu ya Ustaz nilainya itu pada saat subuh. Jadi Bapak Ibu bisa kita membayarkan SPP tadi, SPP-nya yang tunggaan, bisa membayarkan apa-apa tanggungan kita pada keluarga itu kita lakukan pas sedekah subuhnya itu. Begitu Ustaz. Terima kasih. Waktunya sudah kelewat, mohon maaf. Tidak ada pun, Semoga masih ada pun, masih terkendalikan. aman, masih aman. Masih aman. Sudah tidak ada Ya, lagi pertanyaan. Oh, itu ini pertanyaan testimoninya ini. ya tentang amanah. Sebentar. Jadi teman-teman ya, jadi sedekah itu sifatnya umum sekali, semua kebaikan dan sedekah. Bahkan senyumnya sedekah, gitu kan ya. Masa iya kita Ini punya amanah kita nggak mau senyum? Ya mentang-mentang kita punya amanah, senyumnya nggak mau. Padahal senyum sedekah, gitu ya. Dan senyum sedekah, mengangkatkan barang dagangan orang, tujuan orang dari bawah ke kendaraan, ke motor, ke mobil itu sedekah, sedekah tenaga kan gitu. Lalu mau menyingkirkan duri di jalan itu sedekah. Masa iya, kadang-kadang kita punya amanah, nggak mau nyengkirin duri, nggak mau senyum, nggak mau bantu angkat orang, gitu kan? Artinya sedekah itu sangat dianjurkan ya itu teman-teman semuanya ya Insya Allah. Lalu ini yang bertanya nih, bagaimana Pak kalau ada orang yang beramanah kepada kita kok nggak bayar-bayar, kayak nggak niat bayar gitu loh, ya itu gimana itu? Silakan Bunda dia, cek Bunda dia, sepertinya nge-freeze ya. Oke, Bunda dia lagi eh, keren ya. Dan sekali lagi, jika ada yang beramanah dengan kita dan sudah lama seperti tidak ada niat mau bayar, tunggu ditagih baru mau cicil dan dengannya dan dengan nominal yang tidak besar, jika tidak ditagih tak bayar-bayar, itu sebenarnya gimana saja. Jadi orang beramanah pada kita, ya sekali lagi kita sebagai orang yang diamanahi punya kewajiban juga. Ya. Di samping kita memberi waktu, kita juga mengingatkan, nggak boleh diamkan saja ya, tetap harus diingatkan. Oke, silakan Bu Nadia. Jadi tadi ada pertanyaan Bu Nadia. Ada yang punya amanah kayak nggak niat bayar gitu loh. Diingetin baru nyicil. Itu juga nggak banyak cicilannya gitu. Coba kira-kira gimana tanggapan Bu Dia? Pak Ahmadi dari Medan. Ya, siap-siap Pak Amati ya. Itulah namanya ujian kita gitu ya. Bahwa dalam ilmu manit rezeki, Pak Nas menjelaskan tidak ada hutang piutang. Ya, jadi kita tidak menghutangkan, kita tidak meminjamkan. Jadi kita tidak memberikan amanah Bapak Ibu semuanya aja. Jadi kita belajar bahwa apa yang sudah terjadi itu adalah menjadi pembelajaran buat kita untuk kita tidak mengulanginya lagi untuk memberikan amanah pada seseorang. Bahwa diajarkan dalam ilmu kita bahwa ketika seseorang minta bantuan pada kita untuk pinjam untuk amanah pada kita, yang bisa kita lakukan adalah sebagaimana dicontohkan oleh Pak Nas, itu adalah kita tidak meminjamkan, tetapi kita memberikan, kita bersedekah. Misal nih, dia mau pinjam 500 gitu ya. Saya juga sering seperti itu, ada yang mau pinjam 500, mau pinjam 1 juta gitu. Ya sudah kita berikan aja, kita berikan 100 apa 200. Sudah ini mohon maaf ya, saya tidak bisa memberikan pinjaman, saya hanya bisa memberikan apa ya bantuan ini saja dan tidak perlu dikembalikan. Nah, itu akan lebih bagus seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah terlanjur kita memaafkan diri sendiri, kita berdamai pada diri sendiri, tidak perlu menyesali hal yang sudah berlalu, maka yang kita lakukan adalah kita mendoakan orang ini, kita melakukan jurus kickback bahwa dengan kita mendoakan orang ini untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah, yang banyak, dibukakan hatinya sehingga Allah lah yang menggerakkan teman kita ini tadi yang belum bisa menyelesaikan amanahnya.
sehingga nanti akan dimudahkan untuk mengembalikan pada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika kita nih memiliki piutang yang anggaplah besarnya misalnya 1 M gitu Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kalau kita ini mental berlimpah, kita ini kaya, nanti Allah berikan rezeki sebesar 10 M misalnya. Apakah kita masih menganggap besar 1 M ini Bapak Ibu? Besar atau tidak? Bisa ditulis di kolom chat. Tentunya tidak ya Bapak Ibu ya. Ketika kita memiliki uang yang jauh lebih besar, memiliki harta, memiliki bukan hanya harta ya, tetapi keberlimpahan. Keberlimpahan itu ini Ustadz ya. Apa ya Ustadz ya? Kita salah kaprah ya. Salah kaprahnya itu orang-orang tuh menganggapnya itu keberlimpahan atau kekayaan itu berupa uang atau apapun yang banyak gitu loh. Tetapi sebenarnya keberlimpahan itu kan ketika kita bisa bernafas, kita punya mata, ini nilainya sudah miliaran Bapak Ibu. Apa kita mau nih matanya diambil salah satu diganti berapa miliar? Tidak ya. Kemudian juga ginjal kita, jantung kita, paru-paru kita. Wah, dahsyat Bapak Ibu, itu nilainya jauh berkali lipat dari piutang kita. Nah, apalagi sudah dituliskan bahwa ketika kita memiliki piutang dan kita mengikhlaskannya, maka pahalanya lebih besar daripada pahala kita bersedekah. Karena sudah berkali lipat tadi. Jadi saran saya kalau sudah terlanjur ke piutang dan mereka tidak mudah meskipun kelihatannya dia punya, nah itu ujian buat kita, ujian kesabaran bahwa ketika kita bersabar pahalanya unlimited ya Ustadz ya, dan akan digantikan oleh Allah berkali lipat. Cuman mental kita yang perlu kita perbaiki adalah kita ini mental keberlimpahan, kita melepaskan kemelekatan kita bahwa kita berikanlah itu ya Allah, saya serahkan ini padamu ya Allah, saya kembalikan padamu, kau yang membolak-balikan dan kau yang maha membalas. Insya Allah nanti kalau kita sudah mengikhlaskan piutang itu, maka Allah akan menggantikannya dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi yang piutang yang lain kita tidak nagih tiba-tiba membayar, atau dapat rezeki lain yang datangnya tidak disangka-sangka. Begitu Ustadz untuk piutang. Itu adalah rezeki kita Ustadz. Yes, Ketika kita didolimi, maka tinggal kita berdoa karena itu doa kita mustajab. yes. Itu Ustadz. Insya Allah keren banget ya tadi. Jadi teman-teman tentang piutang ini memang sekali lagi kita sebagai orang yang mendapatkan yang diamanai oleh orang lain ya. Ya, artinya kita orang lain beramanah pada kita, berarti kita punya kewajiban pertama, kewajiban kita adalah mengingatkan bahwa ini amanah loh, amanah itu terbawa sampai mati gitu ya. Inilah amanahmu, amanah dijaga, dipegangin. Terus lalu kita juga perlu eh, perlu sebagai bentuk kebaikan kita, kita perlu bersabar. Kedua, yang ketiga kita perlu memberi waktu longgar. Gitu. Jadi itu udah sedekah juga. Maka sedekah jadi berlipat-lipat tuh. Dan waktu longgar itu sedekah waktu, gitu kan? Sedekah waktu. Artinya oke kalau belum bisa saya kasih waktu sampai sekian itu sedekah waktu tuh. Lalu diingatkan lagi begitu. Terus ujung-ujungnya puncaknya adalah sedekah beneran gitu ya. Puncaknya harus sedekah beneran. Apa? Disedekahkan. Oke deh, saya lihat kamu nggak mudah nih untuk bayar amanah ini. Saya udah kasih waktu, saya udah kasih ini. Udah deh, ini kayaknya memang bukan sudah menjadi milikmu deh. Udah Allah aktifkan untukmu dan jalur ini. Akhirnya disedekahkan, diikhlaskan ke dia. Itu level tertinggi. Sedekah seperti itu, pahalanya itu amanah tadi itu jadi pahala berlipat-lipat. Lebih, lebih besar daripada misalnya amanahnya satu juta. Lebih besar daripada kita sedekah 1 juta langsung 1 juta ceng dengan kita memberi amalan dari 1 juta tapi udah bertahun-tahun karena berlipat-lipat tuh berlipat-lipat kesabarannya memberi waktunya lalu kita yang penting jangan sampai kita marah-marah kita ngebully dan sebagainya hindari itu insya Allah jadi kebaikan ini Bismillah silakan pilihan ada di tangan Bapak mau sabar dan terus mengingatkan atau mau puncaknya adalah mengikhlaskan atau mau yang mana silahkan yang penting gunakan apa dengan amal-amal yang baik bukan dengan amal-amal yang nggak baik ya
nggak usah pakai debt collector deh ya. Nggak usah pakai debt collector, debt collector cukup Allah aja. Garpu Tala, gitu ya, usaha tobat. Tadi pakai membahagiakan diri sendiri tadi kan, beli RFF, dirilis gitu ya. Insya Allah deh, nanti suatu saat pasti beliau akan membayar amanahnya. Bismillah ya, Pak Ahmadi. Insya Allah semangat. Oke teman-teman semuanya, masih ada waktu yang mau tanya. Oh ini testimonial. Ini testimonial Bu Heni ya. Bu Heni dari Kuningan, Masya Allah. Beli kemarin cerita tentang uangnya diberikan kulkas, akhirnya bisa usaha es gitu ya. Lalu suatu saat modalnya habis nih, nggak banyak lagi nih. Ternyata ketika libatkan Allah, ya Allah eh, beli solusi terbaik, Allah langsung beri solusi. Jadi artinya ketika kita melibatkan Allah dalam segala apapun, insya Allah semuanya bisa ajaib. Sekali lagi, poinnya adalah praktekkan, karena kalau nggak praktek, nggak ngefek ya, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, masih ada? Silakan ya yang Masih mau ada di. ini Ustaz, ada satu lagi Ustaz. Oke, Masih ada silakan. satu nih yang tadi Oh iya, boleh. dari Bu Lanjut. Sri. Silakan, Bu Dia. Kan kita tetap mengharapi utang orang tersebut agar tetap bisa dibayar karena jumlahnya besar, Bu, 225 juta, mau diikhlaskan berat. Nah, ini Ustadz. Ya jelas lah. Jadi tadi kita pakai jurus tadi ya Bapak Ibu ya, bahwa semua persoalan itu adalah dimulai dari saya benar dan orang lain salah. Masih ingat materinya Ustadz Nas gitu ya, bahwa kita balik tuh kalau kita mau solusinya adalah saya yang salah, orang lain yang benar. Dengan kita mengakui kita yang salah, maka kita akan introspeksi diri dan kita akan belajar. Itu dulu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, sering kita mengatakan berhentilah berharap pada manusia. Masih ingat bahwa itu adalah bunuh diri yang disengaja ketika kita mengharap pada manusia. Maka janganlah Bapak mengharapkan dia untuk membayar. Sudah nggak perlu. Berapapun nilainya, kita cukup mengharap dari Allah saja gitu loh. Kalaulah memang dengan 225 juta itu membuat Allah ridho terhadap kita, why not gitu Bapak Ibu ya. Nggak ada nilainya Bapak Ibu. Meskipun 225 juta, Allah akan mengganti berkali lipat. Bahwa ketika kita, Pak Nas menjelaskan bahwa apapun itu yang terjadi pada kita itu adalah skenario terbaik Allah buat kita, dan ketika kita ridho terhadap yang terjadi, maka Allah pun akan ridho terhadap kita, Bapak Ibu. Kalau Allah sudah ridho terhadap kita, maka Bapak Ibu, apa yang menjadi lintasan pikiran kita, ada di perasaan pikiran itu aja sudah ting 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 gitu kan Ustadz ya, biasanya Ustadz ya, bisa terwujud gitu loh. Langsung ting 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 di depan kita itu Bapak Ibu. Memang ya itulah Bapak Ibu, kita perlu praktek Ustadz, jurus PR perisai rezeki dan jurus GK, garis kebenaran Ustadz. Jadi itu turunkan garis kebenaran, buka perisai gitu ya. Kalau Pak Nas menjelaskan buka perisai, turunkan garis kebenaran. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi berharapnya jangan pada yang punya piutang, berharapnya cukup sama Allah aja untuk itu menjadi penebus dosa kita dan Allah ridho terhadap kita. Kita semuanya akan dimudahkan urusan kita. Itu Ustaz. Yes. Insya Jadi kemarin kita udah belajar kan, saya sampaikan kemarin pilihan agung seorang wanita ahli surga, ya kan? Lihat Juga. beliau diuji dengan penyakit ayan, lalu beliau terbuka auratnya. Nah, akhirnya dia minta kesembuhan, dibantu doakan ya Rasulullah agar sembuh aku, gitu ya. Tapi ternyata kata Rasulullah ada dua pilihan nih. Kalau kamu sabar, kamu dapat surga. Tapi kalau kamu nggak mau, saya doakan sembuh. Kamu pilih yang mana? Gitu. Mikir-mikir pilih surga dong. Gitu. Ya udah, kalau pilih surga, tapi ya Rasulullah, aku kalau ayan tuh kesingkap auratku. Jadi tolong doakan ya Allah agar air itu terjaga. Akhirnya beliau didoakan auratnya terjaga, tapi nggak didoakan sembuh karena beliau pilih sabar, gitu ya. Sekali lagi poinnya sabar ini luar biasa, ya, Bapak sekalian. Nah, sabar itu menahan, gitu ya. Tadi karena harapan kita adalah ridho, ya. Maka coba doanya gimana sebaiknya, Bapak Ibu gunakan rilis ya, kalimatnya begini, Bu Heni. Ya Allah, gitu ya. Ya Allah, ku terima kondisi ini.
lunasnya apa belum lunasnya amanah tadi. Ya Allah, aku terima kondisi ini dengan lapang dada, dengan senang hati, gitu ya. Sekali lagi, ya Allah, ku terima kondisi ini dengan lapang dada, dengan senang hati. Ini adalah versi terbaikmu ya Allah. Maka aku ridho ya Allah, gitu ya. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu pengen ridho Allah kan. Bapak Ibu pengen ridho Allah, tapi Ibu nggak ridho dengan keadaannya. Lagi gimana Allah mau kasih ridho, gitu ya. Maka ibu coba belajar ridho dulu nih. Aku ridho ya Allah. Aku ridho dalam kondisi ini ya Allah. Kondisi apa? Kondisi yang belum dibayarin dulu ya. Aku ridho ya Allah. Terus setelah itu baru eh, mintanya kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah dia gitu ya. Memampukan dia, cukupkan dia rezekinya, muliakan bagian dia gitu. Lunaskan semua amanah-amanahnya gitu. Doakan beliau gitu ya. Akhirnya termasuk amanah-amanah kepada kita gitu ya. So, ya Allah, ku terima kondisi ini dengan senang hati, dengan lapang dada, karena inilah versi terbaikmu ya Allah. Ya. Allah tuh punya rencana dia dari kejadian ini gitu ya. Teman-teman semuanya ya. Oh ya tadi bunda dia udah banyak bahas jurus tadi tuh. Keren banget ya. Babi ibu bebo yang katanya ya. Babi ibu bebo banyak bicara. Terus babi bu bu buka. Terus B-nya bersedekah ya kan. Bu-nya bonus untuk diri sendiri. Ya, keren banget ya. Masya Allah. Semangat ya tentunya ya. Oke. Saya punya pesan Bun, saya punya amanah ke bank 130 juta. Tapi kami terancam lelang. Karena rumah kami dilelang tanggal 26 Mei ini. Mohon doanya. Kami harus gimana Pak Ustadz Bun untuk membayarnya. Belum kami belum ada uang. Ya, silakan Bu. Ya, tanggapi ini. Kemarin Pak Sofan udah bahas ya. Ketenangan Ya, betul. mungkin keajaiban. Oke, ya silakan Bu. Dia. Siap. Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu, ya inilah namanya manusia ya. Manusia itu ya manusiawi Ustadz ketika posisinya punya amanah sekian juta itu. Tetapi coba saya tanya Bapak Ibu, yang tadi 225 juta, yang meminjamkan itu siapa Bapak Ibu? Saya Pak Solicin atau Ibu Bapak sendiri tadi ya? Nah, itulah ketidaktepatan kita Bapak Ibu itu ya. Demikian juga Bapak Ibu kita sudah tahu bahwa bank itu riba gitu ya Bapak Ibu ya, bahwa mohon maaf Ustadz ya, ada yang mengatakan bank riba, ada yang tidak, tetapi ini saya menyampaikan versi ekstrimnya bahwa riba itu adalah dosanya itu adalah lebih besar daripada berzina dengan ibu kandung sendiri sampai seperti itu, sehingga ya sudah Bapak Ibu kita terima tadi, ya Allah saya terima, jadi ya Allah saya terima, ya Allah amanah saya 135 juta yang akan dilelang ini saya terima, ya Allah saya ridho, ini adalah versi terbaikmu. Nah setelah itu kita minta pertolongan sama Allah gitu ya, bisa menggunakan jurus-jurusnya, dan untuk paket lengkapnya seperti apa sudah dibahas lengkap oleh Ustadz Sofan. Nanti bisa membuka lagi Ustadz, saya biasanya kalau kurang itu saya belajar lagi di waktu lain karena ada YouTube-nya, maka saya pelajari lagi. Yang penting yang jelas untuk apa namanya, untuk amanah ini itu adalah nomor satu adalah istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, saya salah, ampuni saya dan saya siap belajar. Itu dulu. Kalau kita sudah ngelenggono, sudah legowo, maka nanti akan ada pencerahan, akan ada solusi dari arah yang tidak disangka-sangka gitu ya. Bahwa banyak kok Bapak Ibu yang meskipun punya amanah, saya juga punya teman gitu ya, punya amanah, waktu itu amanahnya juga ratusan juta gitu, sudah dipasang lelang, sudah dipasang pelang gitu, terus akhirnya juga bisa lolos gitu, dengan nanti Bapak Ibu bisa melakukan jurus garpu tara Al-Quran, dan juga bisa pakai semua jurus yang lain tadi sudah, kalau nanti bisa konsultasi secara japri. Pak Sopyan juga membuka diri ya Ustadz untuk bagaimana solusinya, insya Allah nanti kita bisa mulai juga dengan sholat tobat Ustadz, dan setelah itu ya kita pasrah Bapak Ibu, seperti kemarin Bunda Mica menjelaskan, kalau kita itu sudah pasrah pada Allah, kita bersabar, kita bertakwa menjalankan perintahnya, kita tobat tidak akan mengulanginya lagi, insya Allah nanti Allah lah yang akan menggerakkan semua orang sehingga menjadi solusi itu bisa ada, bisa mudah, dan apa ya,
Yang penting kita adalah menjaga energi berlian kita. Jangan menggunakan energi bubur ya Ustadz. Kalau Ustadz Nasrullah itu menjelaskan begitu. Kebetulan Ustadz saya juga ada yang kemarin peserta saya SHMRT HMR itu dari Jombang. Beliau ikut itu cerita punya amanah sudah berapa ya 5 bulan tidak bisa membayar Ustadz. 5 bulan nggak bisa membayar, akhirnya dia itu gelisah, tidak nyaman, kemudian setelah ikut itu dia amalkan loh. Anehnya Ustadz, ajaibnya itu cerita sama saya cerita itu saya juga, bunda setelah itu kepalanya bank itu datang ke rumah, dia tuh tua kok gimana tetap pirikan ayat GT itu. Lah kok ternyata malah si kepala banknya itu datang ke rumah, Bu, Ibu enggak usah takut. Saya ke sini bukan untuk menagih, saya hanya menyampaikan, Bu, amanahnya Ibu itu sudah kita kurangkan, Ibu hanya membayar pokoknya saja. Setelah itu Ibu kalau punya uang silahkan bayar, tapi kalau tidak punya Ibu nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Kalau ibu mau hutang lagi, boleh silakan hutang lagi kalau amanah. Loh, tambah gitu Ustadz itu ceritanya. Jadi punya amanah di bank BRI, nggak bisa bayar 5 bulan, wis nggak karuan takut di rumah, tapi dia mempraktekkan Ustadz. Jadi tadi praktek maka ngefek, maka ngefek sih. Petugas banknya itu datang ke rumah, tahu aku di dalam semakin masuk semakin takut lah. Kok ternyata malah saya datang ke sini untuk Ibu enggak usah khawatir, enggak usah takut, sudah tinggal pokoknya saja. Yang awalnya cicilannya 4 juta sekian, karena tinggal 2 juta saja tiap bulannya. Tapi kalau Ibu belum punya, Ibu enggak usah takut. Kalau Ibu mau hutang lagi, mau amanah lagi, silahkan Ibu boleh Bu tanya sama saya. Sudah, enggak usah amanah lagi, saya gitu. Saya tanya itu Ustadz pengalaman yang sudah praktek. Jangan pakai logika aja terjadi di dunia kuantum, kita meng-LOP-kan saja apa yang kita inginkan. Yang ada nyata itu adalah realita sekunder, realita primernya ada di dunia kuantum, gitu kan Ustaz? Mm-mm. Masya Allah, ya. Tadi itu udah baik seremoninya ya teman-teman saya ya, ternyata ya. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi masih sama Bu Main ya. Awan, tanya Bunda Dia, saya sudah sholat taubati, sudah saya doakan juga, tapi teman saya belum ada itikat baik untuk mulai bayar. Amanah ke saya. Kembali nih ke piutang lagi nih ya. Orangnya santai, santai saja. Kalau saya tagih dengan baik-baik, malah marah. Gimana solusinya gitu ya. Yang penting jangan marah balik deh ya. Ya, jangan, ya. Iya, iya, itu Bunda ya. Jadi ajaibnya itu seperti itu Bunda. Kita ini yang sudah meminjamkan, sudah tidak dibayar, bukannya tambah minta maaf dengan bermanis-manis, malah marah-marah gitu ya. Ya itulah, itu karena kan sudah dituliskan di Al-Quran bahwa untuk yang pinjam meminjam itu apa ya? Kalau sudah begitu itu kan syaiton Ustadz. Berarti kan syaitonnya sudah ada di situ Ustadz. Sehingga pernah kan Rasulullah itu tadi Ustadz sudah jelaskan jangan marah-marah. Rasulullah itu pernah ketika bercerita sama sahabat itu masih baik-baik, diceritani begini-begini saya nggak marah. Nah, itu malaikat itu pada hadir ke situ, tetapi begitu akhirnya tidak kuat, tidak bisa menahan, akhirnya dia marah. Rasulullah nggak banyak kata, langsung Rasulullah pergi begitu saja. Loh kaget, kenapa Rasulullah pergi? Ternyata di situ malaikatnya pada pergi, yang ada syaitonnya. Jadi itu. Jadi balik lagi Bapak Ibu, jurusnya sama, jurusnya pakai jurus sholat taubat, tadi merawat terumbu karang, jurus kickback, jurusnya apa istighfar, kemudian juga mohon ampun dan saya salah, Ustadz, ini loh Ustadz, saya salah, ampuni saya dan saya siap belajar. Solusi berada pada ketika kita mengaku salah. Ketika kita mengaku benar, orang lain yang salah, maka tidak akan terjadi solusi. Solusinya adalah, kalau orang Jawa itu bilang ini Ustadz, sing waras ngalah Ustadz. Kalau orang Jawa itu bilangnya gitu, sing waras ngalah gitu ya. Jadi kan ya begitulah. Jadi kita tidak merespon balik, kita diam, kita ambil jeda, membangun kesadaran, kita istighfar. Kalau masih nggak mudah kita wudhu, kita sholat taubat. Insya Allah kita kembalikan lah Bunda. Janganlah segala sesuatu itu apapun itu kita genggam ya. Cobalah Bapak Ibu kemarin sudah dijelaskan sama Bunda Mija. Genggaman ini macam-macam Ustaz. Bisa piutang,
bisa dimarahi orang, bisa apapun. Ketika kita menggenggam ini semakin sakit, semakin berat. Maka kita lepaskanlah genggaman itu. Nah, ketika kita lepaskan, maka kita ringan, nggak ada beban. Sama, apapun apapun perilakunya, apapun reaksi yang dilakukan orang lain, kita responnya adalah wow, keren. Gitu kan Ustadz, ilmunya Ustadz. Memang tidak mudah, tetapi kita belajar untuk dipraktekkan biar ngefek. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sudah jam 7:10 Ustadz. Jam berapa ini? Ya, Bisa siap. dilanjut. Di-continue Ustadz. Rupanya seru Ustadz. Nanti dilanjut lagi karena tadi penjelasannya sepintas-sepintas saja. Baik, terima kasih Bu Dia, sahabat-sahabat semuanya. Sabar ya, sekali lagi pelan-pelan bertahap, bersabar. Yakin kok, semua pasti dapat keajaiban. Sekali lagi yakin semua dapat keajaiban. Yang penting kuncinya dipraktekkan ya, dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan seperti kemana Nabi Ibrahim ya, dengan penuh keyakinan, ketergantungannya kepada Allah, lalu siap melepaskan Ismailnya yang melekat, siap ya. Ketika suatu itu diserahkan kepada Allah itu bukan bukan pasti berkurang, tapi justru bertambah. Maka semangat teman-teman semuanya. Kalau pada akhirnya orang yang beramanah tadi sebenarnya dikasih kesempatan banyak kan oleh Allah ya, kesempatan beramal sabar, kesempatan ya beramal mengikhlaskan dan sebagainya itu semua pilihan-pilihan dari Allah. Silakan mana yang silakan lakukan, yang punya yang dititipi memberikan amal kepada orang lain ya. Silakan pilihan-pilihan yang mudah lakukan dan pastikan tanya kepada Allah. Bicara dulu pada Allah tuh, buka Al-Quran, terus kalam, masuk gua keajaiban gitu ya. Itu bentuk kita diskusi pada Allahnya. Lalu disiplin kata, jika kata kita pancakan yang baik-baik aja. Itu supaya kita tuh ada Allah terus gitu ya. Sehingga mengambil langkah itu tepat gitu ya. Bismillah ya teman-teman semuanya. Insya Allah dimudahkan. Saya yakin kok ilmunya udah banyak banget tuh ya di sini. Ilmu apapun tuh semua dipraktekkan pasti ngefek ya teman-teman semuanya. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Insya Allah. Nah, kita semua di sini juga bisa saling mendoakan ya. Mendoakan untuk sahabat-sahabat semua yang hadir di Zoom ini, yang sedang beramanah segera dilunaskan, yang sedang amanah dari orang lain segera dibayarkan, ya, yang nggak sehat disembuhkan, yang nggak sabar diberi kesabaran, ya, karena sabar itu adalah kekuatan yang dahsyat, maka doa juga minta sabar, ya Allah tambahkan kesabaran dalam diriku ya Allah, ya, minta juga tambahan kesabaran. Kalau teruji harus sabar ya. Oke, semangat teman semuanya. Mungkin 1 menit Bunda Dia untuk closing. Baik, terima kasih Ustadz bahwa dalam hal kita mendapatkan ujian apapun, Bapak Ibu semuanya, kita tetap semangat, kita tetap berterima kasih sama Allah, kita ridho takdir bahwa setiap ujian itu adalah bentuk cintanya Allah pada kita. Mau ujian itu berupa piutang, mau ujian itu berupa amanah, mau ujian itu berupa apa saja yang ketidaknyamanan pada kita, itulah bentuk cintanya Allah pada kita. Karena semakin kita dicintai Allah, maka itulah cara Allah memanggil kita sehingga kita semakin mendekat padanya, sholatnya semakin khusyuk, ibadahnya semakin banyak, sedekahnya banyak, karena untuk kita mendapatkan pertolongan dan solusi dari Allah. Itu Ustadz, ilmu semuanya perlu dipraktekkan untuk ngefek Ustadz. Yap. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Ya, karena semua yang terjadi Maaf. ini versi terbaik Allah, maka harus terima dengan senang hati dan keridoan agar Allah juga memberikan ridho kepada kita. Ya, semua pasti ada rencana dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga nggak nyangka teman-teman semuanya ya dulu begini begini begitu ternyata Allah punya rencana gitu ya, punya rencana yang terbaiknya, versi terbaiknya gitu ya. Dalam hal-hal apapun termasuk kajian subuh Emet Bob pada pagi ini rencana Allah yang luar biasa. Kita semuanya, ya sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kayak mohon maaf atas nama rezeki, Emer Peduli, Emer Bob, Odijah Rezeki, para pemateri dan semua pengamal rezeki. Saya sampaikan terima kasih, permohon maaf atas segala hilap. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Damai puji, kasih Sosial terus Licen, senang Bunda Dia. bahagia ya. Terima saja Ustaz Ya, Solicen. Alhamdulillah Semoga sangat ilmunya berkah dahsyat. untuk semua. Ya, Salah saya selesaikan. berpraktekan. Nanti Sehat-sehat Bunda semuanya. izinkan ya. Assalamualaikum. Salam. Silakan. Oke ya, saya share untuk apa ini gini ya. Assalamualaikum.
nggak boleh dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. karena kalau nggak praktek nggak ada efek. Terima kasih. Langkah ini ku tapakkan penuh harap hamasa menuju rumah-Mu ya Allah di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu Engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmat-Nya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmat-Nya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya. Menuju rumah-Mu ya Allah.
Baik, Bapak Ibu. Yuk kita tutup dengan membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketemu lagi esok, hari Senin, di tanggal 8 Zulhijjah untuk soal hari Tarwiyah. Yang mau puasa mulai besok silakan. Dan besok kita akan praktek zikir pagi, buka perisa rezeki, LOP, dan feedback ya soal besok ya. Langsung saya dampingi besok teman-teman untuk kita mendoakan orang-orang terbaik di bulan Zulhijjah di hari Tarwiyah dan hari Arafah insya Allah. Terima kasih, ketemu lagi esok. Izin and meeting for all untuk kita semua. Terima kasih Bu Mulia yang selalu standby, Bu Dharma, Bu Rati, Bu Mariatun, Bu Uji, ya. Terima kasih Bunda Yeni, terima kasih Bu Umin, terima kasih ya. Izin and meeting for all untuk kita semua.